Halo semuanya, kali ini kita akan mempelajari tentang seputar analisis data dengan menggunakan Microsoft Excel. Di sini saya menggunakan Microsoft Excel 2013. Nanti kalau ketika kalian di lab, nanti kalian akan menggunakan Office 2010, bisa 2007 dan bisa juga 2013. Nah, yang di sini adalah lembar kerja dari Microsoft Excel. Langsung saja kita mulai praktek kali ini ya. Kita yang sederhana saja yaitu membuat daftar nilai siswa. Nah, oke langsung saja di sini saya akan mengetikkan. Nah, di sini saya sudah melakukan pengetikan. Nah, di sini misal di sini ada nilai tertinggi, "Loh Pak ini, kolomnya tidak cukup." Nah, kalian tinggal arahkan ke sini saja sampai ada tanda plus, lalu klik 2 kali pada mouse. Nah, untuk di bagian nomor, kita tidak perlu menulisnya satu per satu. Bayangkan saja kalau data yang kita tulis itu ada 2000 misalnya. Nah, kita tidak harus menuliskannya seperti itu. Nah, caranya gimana? Caranya di sini sudah ketik 1, ini 2. Lalu di sini di blok seperti yang sudah saya jelaskan di laboratorium kemarin, caranya adalah klik, jangan dilepas, tarik ke bawah. Nah, arahkan kursor pada pojok ini sampai ada tanda plus seperti ini. Nah, lalu klik, tahan, klik kiri pada mouse, tahan, lalu seret ke bawah. Nah, maka otomatis nilainya akan terisi. Nah, oke. Nah, di dalam ini sebenarnya walaupun di sini kotak-kotak, tapi sebenarnya ini tidak kotak-kotak. Kalau kita cetak, ini hasilnya tidak ada nilai kotak-kotaknya. Nah, jelaskan ya, kita coba klik print preview. Print preview. Nah, jelas ya, di sini tidak ada kotak-kotaknya. Nah, di sini belum ada kotak-kotaknya. Nah, sekarang kita akan memberi kotak-kotaknya ya. Caranya dengan melakukan blok dari nomor, lalu gerakan mouse perlahan ke kanan, ke bawah. Lalu habis itu biarkan seperti ini, lalu klik kanan pada mouse, lalu format cell. Nah, di sini menuju ke border, lalu klik pada outline dan klik pada insert. Lalu oke. Nah, sekarang sudah ada kotak-kotaknya ya. Nah, sekarang kita akan membuat daftar nilai ini rata tengah. Nah, rata tengahnya dengan cara blok ini sampai ini. Lalu habis itu klik Mark and Center. Nah, sudah ya. Lalu untuk yang ini kita tengahkan dengan cara di blok sama seperti ini, yaitu rata tengah. Nah, ini juga. Nah, sekarang kita akan memberi nilai pada setiap mata pelajarannya. Nah, kita sudah selesai memberi nilainya. Langkah yang selanjutnya adalah kita akan menghitung total nilai dari kolom G itu ini, kolom G. Nah, sekarang ikuti rumus saya ya. Sum, buka kurung, kita blok ini sampai sini. Lalu tutup kurung,
lalu enter. Loh Pak, kenapa harus menggunakan itu Pak? Nah, kenapa harus menggunakan rumus? Nah, seandainya saja datanya itu banyak, misalnya ada 300 kolom, tentu kalian tidak akan menjumlahnya satu persatu karena akan membutuhkan waktu yang lama. Nah, jika ini sudah, langsung saja kita drag agar nilainya otomatis terisi. Jadi kita tidak perlu mengulanginya menulis satu persatu di tiap baris. Caranya gimana? Caranya klik di sini, lalu arahkan pada pojok ini sampai ada tanda plus seperti ini ya. Lalu klik kiri pada mouse, seret ke bawah. Nah, maka nilai otomatis akan terisi. Nah, sekarang kita akan menghitung rata-rata nilai. Klik saja di sini, lalu kita tuliskan rumusnya. Untuk menghitung rata-rata, itu rumusnya adalah average. Lalu buka kurung, kita blok lagi dari sini sampai sini. Tutup kurung. Lalu enter pada keyboard. Nah, sekarang rata-rata nilai sudah terisi. Nah, sekarang kita drag lagi ya agar di bawahnya nilainya otomatis akan terisi. Caranya di pojok sini, klik kiri pada mouse, jangan dilepas, lalu tarik ke bawah. Nah, oh ya maaf ya, ini harusnya 70. Oh, ya sudah. Lalu yang di sini kita juga melakukan penjumlahan sama seperti tadi yaitu sum. Lalu blok ini dari sini bawah tutup kurung enter. Nah, yang ini kita sama yang tadi ya, tidak usah mengisinya rumus satu persatu pada setiap kolom. Caranya ya seperti tadi, klik di sini, arahkan pada pojok sampai ada tanda plus, klik, lalu seret ke kanan. Nah, lalu dinilai tertinggi, rumusnya adalah sama dengan max, buka kurung, blok lagi, tutup kurung. Nah, arahkan di sini pojok sampai ada tanda plus, lalu seret ke kanan. Nah, lalu ada nilai terendah, yaitu rumusnya adalah min, buka kurung, blok lagi, tutup kurung, enter. Nah, kita klik, drag. Nah, sekarang kita akan mencoba mengedit atau mempercantik tampilan tabelnya, yaitu dengan cara memberikan warna. Misalnya yang atas ini kita blok sampai klik kanan, format cell lagi, lalu pilih yang file, lalu misalnya kita kasih hijau. Kita oke. Nah, maka otomatis akan berubah menjadi hijau. Nah, sekarang kita akan melakukan atau menebalkan huruf. Caranya sama seperti dibuat tadi ya, tapi yang ini kita misalnya yang di daftarnya kita tidak harus mengebloknya, yaitu dengan cara klik saja di sini, lalu klik B. Oh, ini hurufnya kurang besar Pak. Ya, kita besarkan dengan cara yang di sini arahkan ke panah ya, lalu klik yang lebih besar, misalnya ini. Nah, sekarang jika kita lihat pada rata-rata nilai terdapat koma, tetapi juga tidak terdapat koma. Nah, kita bisa mengaturnya agar sama. Jadi koma 2 di belakang. Nah, caranya kita blok sini, kita klik kanan, lalu format cell, lalu arahkan ke number, lalu arahkan ke number lagi. Nah, yang di
Decimal place ini kita tambahkan 2. Kita bisa mengetiknya atau mengeklik panah atas. Nah, terlihat ya, di sini sudah sama semuanya, jadi ketika dibaca lebih enak. Nah, nanti ketika kalian di lab, silahkan dikerjakan. Anda bisa mengubahnya, Anda bisa mengeditnya, sehingga Anda mengetahui. Nah, ini baru pertemuan pertama. Nanti untuk yang pertemuan selanjutnya, kita akan belajar analisis data yang lanjutan. Sekian dari saya, sampai jumpa.